Oke, mari kita bedah salah satu topik paling krusial di dunia pendidikan, yaitu kepemimpinan. Tapi kita nggak akan bahas ini dengan cara yang biasa-biasa aja. Kita akan lihat gimana cara pandang kita soal kekuasaan ternyata bisa mengubah total sebuah sekolah, terutama saat kita mulai melihat manusia sebagai aset yang paling berharga. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh, kalau kita dengar kata kepala sekolah atau pimpinan, apa sih sebetulnya makna kekuasaan yang mereka punya? Apakah itu cuma sekedar jabatan buat ngasih perintah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kuat dari itu? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget ya. Di satu sisi ada tuh kekuasaan model lama yang kerjanya cuma ngasih perintah, ngandelin otoritas. Tapi, kepemimpinan yang benar-benar ngefek zaman sekarang itu beda. Fokusnya adalah membangun komitmen, bukan kepatuhan. Tujuannya menginspirasi, bukan sekedar mengontrol. Intinya, kita bergeser dari memaksa jadi mengajak. Kekuasaan yang efektif ini ternyata berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama, kekuatan untuk mempengaruhi. Ini bukan nyuruh ya, tapi bikin orang mau berubah dari dalam dirinya sendiri. Kedua, kekuatan untuk mengembangkan. Fokus utamanya ya pertumbuhan para guru dan budaya sekolah. Dan ketiga, kekuatan untuk menyelaraskan. Ini soal gimana caranya menyatukan semua orang di bawah satu visi yang sama. Oke, sekarang kita coba kupas lebih dalam lagi ya. Kekuasaan itu ternyata nggak cuma satu lapis loh. Ada 4 dimensi yang saling nyambung, mulai dari level yang paling personal sampai level yang bisa mengubah keseluruhan sistem. Fondasinya, ini yang paling penting, adalah kekuasaan personal. Ini nggak ada urusannya sama jabatan yang tertulis di pintu ruangan Anda. Ini murni tentang siapa diri Anda. Kekuatan ini datangnya dari integritas, kompetensi, dan contoh nyata yang Anda kasih setiap hari. Hasilnya, orang ikutin Anda karena mereka respect, bukan karena takut. Ini kuncinya. Contohnya di lapangan gimana? Gampang banget. Waktu kepala sekolah selalu datang pagi, itu pesannya lebih kuat dari 100 memo soal disiplin. Atau, saat kepala sekolah sesekali turun tangan ikut mengajar, itu nunjukin kalau dia benar-benar menghargai profesi guru. Tindakan-tindakan kecil kayak gini, dampaknya luar biasa besar. Lanjut ke dimensi kedua, ada kekuasaan relasional. Nah, ini soal kemampuan kita membangun jembatan dengan orang lain, menciptakan hubungan yang kuat lewat empati, ngobrol secara terbuka, dan membangun kepercayaan. Ada satu prinsip bagus di sini. Orang lain gak akan peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. Tentu aja, setiap organisasi butuh aturan main. Disinilah peran kekuasaan sistemik. Mengelola lewat aturan yang jelas, sistem evaluasi, dan pembagian kerja yang rapi. Ini penting buat jaga keteraturan. Tapi, ada tapinya nih, kalau sistemnya jadi terlalu kaku, terlalu birokratis, yang ada malah mematikan kreativitas. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Dan inilah puncaknya. Tujuan akhirnya adalah kekuasaan transformasional. Ini bukan lagi soal ngurusin kerjaan sehari-hari, tapi benar-benar mengubah cara pikir, mengubah budaya belajar, dan pada dasarnya mengubah cara kerja seluruh sekolah jadi jauh lebih baik. Ini level tertinggi kepemimpinan. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai ke inti dari semua obrolan kita hari ini. Sebuah perubahan cara pandang yang paling mendasar, paling penting, dan paling menentukan dalam kepemimpinan pendidikan modern. Coba kita lihat perbandingan ini. Kalau kita anggap manusia sebagai sumber daya, secara nggak sadar kita lihat mereka sebagai sesuatu yang bisa habis dipakai, terus ya diganti. Fokus pemimpinnya jadi cuma memanfaatkan dan mengontrol. Tapi coba deh kita geser cara pandangnya menjadi aset manusia. Wah, ini beda banget. Aset itu berharga, nilainya harus terus kita kembangkan. Fokus pemimpin langsung berubah jadi memberdayakan. Perbedaan kecil ini efeknya mengubah segalanya. Kutipan ini sih udah merangkum semuanya, keren banget. Gedung yang megah atau sistem yang canggih itu bagus. Tapi kehebatan sejati sebuah sekolah itu datangnya dari manusianya, dari guru-guru dan staf yang terus bertumbuh. Kenapa? Karena guru yang bertumbuh pasti akan menumbuhkan siswa-siswanya. Oke, konsepnya kedengeran bagus banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita bawa teori ini ke dunia nyata? Gimana cara menerapkannya di sekolah kita masing-masing? Yuk kita bahas strateginya. Ada 5 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, mapping. Kita harus kenal betul apa sih kekuatan dan motivasi tiap guru. Kedua, coaching. Jadilah pembimbing bukan mandor yang cuma mengawasi. Ketiga, feedback. Kasih umpan balik yang membangun secara rutin. Jangan nunggu ada masalah dulu.
Keempat, apresiasi. Kalau ada yang bagus, puji di depan orang banyak. Kalau ada yang perlu dikoreksi, sampaikan secara pribadi. Dan terakhir, delegasi. Kasih kepercayaan dan tanggung jawab biar pemimpin-pemimpin baru bisa tumbuh. Dan satu hal yang super penting, pendekatannya harus disesuaikan sama konteks. Nggak bisa dipukul rata. Misalnya di SMP, tantangannya kan soal transisi remaja. Jadi fokusnya mungkin lebih ke penguatan emosional guru. Kalau di SMA, tekanannya lebih ke akademik, jadi tantangannya adalah mengubah mindset dari sekedar ngejar nilai jadi pembelajaran yang bermakna. Beda lagi di SMK. Yang paling penting itu relevansi dengan dunia kerja. Jadi kepemimpinan yang hebat itu selalu sadar konteks. Terus, setelah kita melakukan semua itu, gimana kita tahu kalau kita berhasil? Apa sih ukuran sukses yang sebenarnya dari model kepemimpinan seperti ini? Jawabannya tuh nggak cuma ada di angka-angka laporan loh. Keberhasilan sejati itu kelihatan dari manusianya. Kelihatan waktu guru-guru jadi makin semangat, makin kreatif. Waktu siswa-siswanya jadi pembelajar yang aktif dan punya karakter kuat. Dan yang paling penting, waktu budaya sekolahnya berubah jadi positif, kolaboratif, dan siap menghadapi perubahan apapun. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inilah dia. Kepemimpinan sejati itu ternyata bukan soal gimana caranya kita menguasai orang lain. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa melayani pertumbuhan mereka. Tugas kita adalah menjadi fasilitator supaya setiap orang di tim kita bisa mencapai potensi terbaiknya. Kita tutup dengan kutipan yang menurut saya sangat kuat ini. Kebesaran seorang pemimpin pendidikan itu nggak diukur dari seberapa takut orang sama dia, tapi dari seberapa mampu dia membuat orang lain menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Itulah warisan kepemimpinan yang sesungguhnya.